Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi bersama saya dengan Lukman Batavi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan web sederhana dari HTML dan CSS. Di sini saya akan menjelaskan. Untuk awal kode kita harus mengetikkan doctype. Ini bermaksud kita menandakan bahwa kita menggunakan HTML. Bahasa HTML yang kita gunakan. Di sini ada tag head itu menunjukkan kepala di awal, dan dia kan biasa muncul di tab kita seperti ini, nanti munculnya kan seperti ini. Lanjut lagi, sini ada link untuk koneksi kepada file CSS kita. Ini file CSS nya ada di sini, CSS. Oke, kita lanjut. Sini kita akan membuat body. Nah, body itu, maksud dari tag body itu seperti visual yang akan tampil pada page HTML. Jadi komponen atau elemen yang ada dalam tag body dia akan tampil di dalam visual ini. Oke, di sini kita akan membuat navigasi bar. Navigasi bar itu yang di atas biasanya. Normalnya kita taruh di atas. Navigasi bar ini ada akan nge-link yang akan kita buat nanti section about dan quotes. Akan seperti ini, about dan quotes. Oke. Kenapa kita kasih hashtag? Karena dia akan memanggil di sini. Section ini kita akan dipanggil dan ketika ya about ini diklik, dia akan memanggil section dengan ID about. Dan begitu juga code card, dia akan terpanggil ketika kita klik code yang ada di sini. Seperti ini. Oke, selanjutnya setelah navbar, kita akan membuat main ini seperti kita macam mengelompokkan juga dengan komponen tertentu supaya tidak akan bercampur-campur. Oke, main ini akan menampilkan, akan membuat div dengan kelas hero seperti ini. Information success atau complete off. Oke, nah, di dalam div kita membuat label untuk input email dan quotes. Ini for email seperti ini, dan for quotes yang ada di bawah ini. Quotes ini kita buat text area, ID-nya quotes. Harusnya quotes. Oke. Lalu kita akan membuat tombol submit. Dengan type submit. Jadi ketika tombol submit dengan tulisan send ini diklik, dia akan submit data yang ada dari sini. Oke. Nah, ini tag image ini untuk menampilkan gambar yang ada di hero.
dia ada gambar. Jadi kita hilangkan satu data, dia nggak akan tampil. Seperti itu. Lanjut. Sini ada section about yang saya jelaskan tadi. Section about ini ketika kita klik about yang ada di atas, yang ada di menu navbar ini, dia akan mengarahkan pada halaman atau tampilan about. Jadi langsung kita nggak usah scroll lagi, udah otomatis kayak gitu. About dalam section dengan ID about, kita tambah dengan H1 about dengan paragraf. Ingin membuat paragraf dengan cara tag P dan tutup. Oke. Selanjutnya ada section quotes card. Seperti tadi, ketika quotes ini yang ada di navbar ini kita klik, dia akan mengarahkan kita pada page atau halaman tampilan quotes. Di dalam section quotes card ini kita lihat sini ada quotes untuk judulnya satu. Di dalam section kita membuat div. Jadi di dalam div itu kita membuat paragraf dan image. Jadi contoh seperti ini, paragraf dan image. Nah, dari sini kebetulan kita buat 3. Kita jelaskan satu-satu. Salah satu dari sini, div dengan kelas, kita buat div dengan ID kelas quotes underscore cards Q1. Oke, sudah. Apa gunanya dari class atau ID nanti? Ini berguna untuk pada saat kita menggunakan file CSS untuk membuat tampilan lebih menarik. Itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke penjelasan CSS. Oke. Kita punya resetter, box sizing, value-nya border box, HTML, scroll behavior smooth, ketika di scroll dia akan smooth. Body kita reset menjadi padding 0. Body itu yang sudah kita jelaskan hal semua yang tampil pada page HTML. Jadi paddingnya kita buat 0, marginnya 0, semua kita reset. Background color kita buat smoke. Fontnya kita gunakan Gill Sans, Calibrate, dan Overflow X Hidden. Di sini kita akan mempercantik tampilan navbar. Kita coba menjelaskan dari sini. Oke, navbar. Sini ada dot navbar, artinya navbar dengan class navbar. Maksudnya navbar dari tagnya ini dengan class navbar. Untuk kelas sendiri kita bisa tentukan dengan apapun, terserah bebas. Oke, kita dengan tinggi, backgroundnya orange seperti ini, color dan posisinya relatif itu di atas ya dia ya. Namun ketika dia diganti dia akan pindah jadi absolut, dia akan pindah. Nah, sini ada dot navbar spasi dot brand, maksudnya dalam tag navbar dengan class navbar itu ada
elemen class lagi namanya brand. Nah, ini. Nah, class brand ini itu punyanya tagnya siapa? Dia punya tagnya span. Jadi spannya itu kita kasih tag brand. Sorry. Spannya, tag span ini kita kasih kelas brand. Nah, jadi akan kita rubah ini. Kita kasih font size 32. Text, text transformnya itu uppercase, maksudnya dia akan otomatis secara menjadi huruf kapital yang besar semua. Maksudnya absolut dia akan di atas. Dan top kita akan memberi top 10. Leftnya 40. Oke. Oke. Sini juga ada sama, juga ada dot navbar, dot menu. Seperti sama, dengan posisi yang sama, dia hanya beda di kelasnya, sub menu kelasnya. Dia ada di span tapi menu. Nah, yang akan kita buat tuh yang ini. Dalam span ini ada isinya, ada about dan quotes. Jadi kita rubah position jadi absolute, dia di pojok akan paling atas, dan topnya 20 px dan right-nya 40 px. Oke. Selanjutnya ini ada navbar menu tag A. Itu tuh yang mana sih? Nah, ini nih. Nih, kayak ini. Ini kan tag A nih. Tadi kan kita nih. Nah, dia ini. Jadi khusus nge-tag tagnya, bukan kelasnya. Kalau kelas kita tambahin titik, karena ini nggak kasih kelas, jadi A aja kayak gitu. Nah, kita kasih font, color, white, text decoration none, marginnya 10. Nah, jadi kayak gini. Transformnya, text transformnya itu uppercase sama, jadi huruf besar semua, huruf kapital semua. Lanjut, di sini ada main. Nah, main itu dia akan membagi, dia akan membungkus elemen-elemen yang ada, jadi nggak terlalu berantakan nanti. Ini berpengaruh sama kayak kita pengen ngasih background warna tuh di setiap teks-teks kita kayak gitu. Jadi kita bisa mengkotak-kotakan dengan mudah, macam div. Sini ada hero. Nah, hero tuh yang ini, hero. Nah, kalau kita lihat di sini, kelas hero tuh, nah ini di kelas hero kita akan merubah ini tampilan ini. Nah, kita kasih tingginya 500, tinggi ini 500. Nah, posisinya itu relatif. Nah, kita kasih dot hero image selanjutnya. Ya, kita akan merubah image ini. Nah, tag image ini kita akan rubah. Kita kasih lebar dan tinggi. Jadi dia lebarnya 100, ini 100. Jadi sesuai yang udah, jadi full dia. Nah, sini ada form. Jadi ada form. Nah, ini form ini. Form. Nah, kita lihat formnya. Hero form ini dia tuh ada isinya, ada email, text input, dan codes, text area. Nah, kayak gini. Position kasih absolute karena dia di atas kan. Nah, akan dia nampil di awal. Padding 20, backgroundnya orange. Nah, sini gue ada class dengan nama form group. Nah, ini. Nah, ini class form group ya. Class form group kita buat dengan lebar 100% dan margin 20. Ini semua keseluruhannya form group. Lanjut lagi, form label. Nah, label tuh ini. Nah, label antara dua nih. Label, kita lihat form label. Dia ada di atas.
dia label for email from label mereka dia ada di from group, class from group nih, di dalam div di dalam div ada namanya class from group. Nah, di dalamnya itu ada tag label. Nah, itu yang terubah color jadi white, font size 14. Jadi tadi yang diketikin di sini itu 14. Yang tampil ini 14 nih tampilannya. Lagi lanjut, ini juga sama ya. Nah, ini kalau recruitment ini dia tuh harus diisi. Jadi kalau ketika dikosongkan atau lupa gitu ya orang, dia akan diperingatkan harus diisi. Tuh. Dan di sini juga ada namanya autocomplete. Autocomplete itu biasanya kalau kita pengen ngetik, misalnya kita lagi cari buah mangga gitu ya, kita baru ngetik MANG. Nah, biasanya nanti ada suggest mangga atau apa kayak gitu. Nah, ini kita offin. Jadi kita ngetik manual sendiri. Tuh. Lanjut lagi, di sini ada div ya. From group div nih. Divnya kita kasih margin 10. Jadi agak terlalu mepet mereka. Oke. Lanjut lagi. Misalnya juga form div input. Nah, ini buat inputnya. Nah, input email dengan input text area. Nah, dia akan di setting seperti ini. Paddingnya 0, 10, border 0, semua font size set. Ini ada grup text area juga sama, dengan setting sama juga. Ada button tuh yang ini. Maksudnya itu di class from group dengan tag button. Nah, ini semuanya from group nih. Ini button, ini text area, ya, yang ini email. Lanjutnya ini ada section. Nah, section tuh yang tadi ini antara about dan quotes ini. Nah, kita setting marginnya dari 60 px dan 0. 60 px ini biasanya kan tuh itu. Dan section P ini paragraf ya. Misalnya di sini ada text section kan, kenapa kita nggak pakai titik, karena dia nggak kita kasih, karena kita nggak manggil ID dia nggak memakai, karena dia pakai langsung ininya aja langsung. Nah, yang kita ubah tuh ini font P, tag P di dalam section dengan ID about. Nah, kalau ini kan dia umum nih. Nah, kalau ini quotes card nih, dia udah mulai spesifik. Quotes card itu hanya khusus yang untuk ini, yang quotes dan gambar. Jadi S3 500, relatif, margin. Masih ada quote card juga ya, tapi yang P. Nah, kan beda kan, yang quote card yang section ini kan, yang P ini. Oke, lanjutnya lagi. Ada quote-nya untuk setting image-nya juga yang akan tampil kayak gini nih. Dia akan disetting 100, panjang 100, lebar 100, dan cover tuh objeknya tuh full. Jadi kita udah ngasih padding, jadi dia akan full. Di sini ada .q1p. Nah, .q1p itu ini. Q1p ini nih, dia punya Q1p nih. Nah, di sini kita memberi kelasnya dua ya, ada quote cards dan ada quote material, ada quote card dan Q1. Nah, di sini kita manggil dengan pakai ID 2 Q1p ya, kita top left
Nah, ini untuk ininya ya, kita ngatur ini paragrafnya untuk teksnya. Teks paragraf, nah yang ini berarti yang kita setting tuh itu. Yang kita setting tuh ini. Sorry, kita setting ini. Nah, dan ini juga Q12 yang kita setting tuh ini. Ya, akan ini akan merubah di nyari posisi kanan, kiri, atas, bawah, tengah, atau sini di minggir-minggir gitu, serong-serong. Dan terakhir ada Q1 Q3P sama juga ya, kayak gitu. Ya mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kurang maafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.